Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi kakak-kakak semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Kakak-kakak, terima kasih atas kehadiran kakak-kakak hari ini untuk pertemuan kita yang ke-18 ya kakak-kakak ya. Jadi saya harap kakak-kakak bisa hadir karena nanti di sini kita akan membahas mengenai RTL kakak-kakak yang sudah kakak upload. Kemudian nanti juga kita akan membahas bukti karya. Bukti karya itu Kak, tugas akhir Kakak semua yang akan diunggah di PMM dan dari situlah nanti Kakak keluar sertifikat yang akan Kakak, unggah di Ekin ya Kakak ya. Jadi saya harap nanti Kakak bisa fokus karena di situ nanti kita akan membahas tutorialnya bagaimana cara mengunggah bukti karya, bagaimana cara pembuatan bukti karya, tapi sebelum itu nanti kita akan membahas rencana tindak lanjut yang sudah kita upload ya kakak-kakak ya. Oke Kak Romi lanjut, Kak Liza. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk kakak-kakak di sini supaya tetap on cam semua karena nanti untuk bukti perekaman kakak-kakak bahwa kakak sudah hadir ketika kita zoom ya kakak-kakak ya. Karena nggak terasa sebentar lagi kita akan selesai nih kegiatan kita ini kakak-kakak ya. Jadi saya harap nanti setelah ini kakak-kakak bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari selama hampir 3 bulan ini ya kakak-kakak ya. Kemudian saya minta ke Kak Eben untuk memimpin doa ya Kak. Izin Kak Eben supaya lancar kita kegiatan hari ini. Silakan Kak Eben. Lagi ngawas, Kak. Oh Lagi ngawas. ngawas ujian. Kak Diki lah boleh. Oke Kak Diki ya. Oke, Assalamualaikum kakak-kakak sekalian. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, marilah kita sejenak berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Yuk kakak-kakak, kita mulai berdoanya. Berdoa selesai. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Anggi. Oke, terima kasih banyak Kak Diki. Mudah-mudahan untuk hari ini kegiatan kita diberikan kelancaran, diberikan kakak-kakak semua bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan nanti ya kakak-kakak ya. Jadi untuk kakak-kakak yang lain, saya harap saya tidak henti-hentinya mengingatkan mengenai tugas, mengenai modul-modul yang di LMS yang memang itu menjadi penilaian nanti kakak-kakak. Jadi saya harap nanti setelah akhir Zoom ini kita membahas mengenai penilaian ya kakak-kakak ya. Yang kakak-kakak rasa memang belum kakak upload di LMS-nya, saya harap setelah ini nanti kakak bisa kakak upload lagi. Nanti akan saya bacakan siapa-siapa saja yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya ya kakak-kakak ya. Oke, masih semangat nih? Coba semangat pagi. Mana nih Kak Sari mau kemana? Kok lemes semua nih? Baru keluar ngawas, Mau Kak. kemana Kak Sari? Baru mau ke Oh, baru kantor. selesai ngawas. Iya. Oke, semangat ya Kak Sari. Udah pada sarapan semua belum? Kak Rita gimana, aman? Kak Aris belum masuk nih Kak Deni. Kemana Kak Aris, Kak Deni? Belum bisa dihubungi nih. Kemudian saya ingatkan Kak untuk tugas, jangan lupa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain ya Kak mengenai tugas-tugas. Jika memang kakak kurang memahami atau kurang mengerti, nanti bisa tuh kita berkolaborasi bersama kakak-kakak yang lain. Apa saja tugas yang memang belum selesai, nanti kakak kerjakan bersama. Oke Kak, di sini saya akan melihat hasil kita mereview hasil ini ya Kak, RTL yang sudah kakak upload di LMS.
Ini mengenai RTL, saya bisa, Kak Denny sudah selesai? Saya lihat belum nih. Baru Kak Eben, Kak Rahmat, Kak Rita, Kak Wan, dan Kak Ega, Kak Diki yang mengerjakan. Untuk kakak-kakak yang lain, apa kendalanya nih, Kak? Bisa disampaikan, Kak? Untuk yang belum mengupload, oke, Kak Denny, silakan Kak Denny. Sampaikan saja, Kak. Maaf kami Kak, memang belum bisa mengupload tugas RTL tuh. Yang pertama memang Kak, kita kan uji waktu Zoom terakhir itu hari Jumat kan Kak? Untuk RTL itu Kak, jadi Iya. Jumat, Sabtu kami libur Kak, Minggu kami libur. Hari Senin itu persiapan untuk puncak proyek kami Kak. Selasa proyek, Rabu libur, Kamis kami merayakan upacara PGRI di sekolah, hari Jumat di kantor camat. Jadi hari Senin inilah kami baru jadi kami susah mengumpulkan guru-guru gitu Kak. Jadi kalau untuk PTT-nya kami udah siap, berkas yang untuk ditandatangani kayak refleksi apa udah kami siapkan, tinggal videonya yang belum kami Kak. Jadi itu Kak kendala kami Kak, mengumpulkan guru belum Kak. Itu dari kami Kak. Makasih Kak. Oke, Kak Denny. Jadi memang kendala-kendala seperti itu ya Kak ya, yang memang banyak terjadi. Kemudian nanti bisa Kak Denny menyusul saja Kakak upload ya Kakak ya setelah selesai itu. Yang penting semuanya Kakak bisa kumpul tugasnya. Kemudian untuk yang sudah mengupload saya ucapkan terima kasih sudah tepat waktu mengumpulkan tugasnya karena memang kita juga punya kesibukan ya Kakak-kakak ya. Memang saya juga nggak bisa saya memahami gitu keadaan kakak-kakak semua. Jadi saya harap kakak-kakak tetap bisa mengumpulkannya nanti karena yang penting Kakak walaupun terlambat masih bisa di-upload lah di LMS itu. Jadi sekarang kita akan, saya mau ngasih lihat untuk Kakak-kakak yang sudah mengupload ya. Ini saya lihatkan punya Kak Eben ada nggak di sini Kak Eben orangnya? Kak Eben ada kan? Oke Kak, kita lihat punya Kak Ada Eben Kak, saja tapi ya Kak nggak ya. lengkap. Sebentar. Lengkap nih, saya sudah ngecek nih kemarin punya kakak nih. Kak Ega baru join dari mana Kak Ega? Mana Kak Ega nih? Baru bergabung Kak Ega. Oh Kak Ega KKG ya? Iya Kak Ewen, KKG ya? Iya Kak. Oke, sebentar ya. Saya buka LMS-nya dulu. Kak Diki pakai laptop nggak? Kalau bisa share punya Kak Diki ya Kak. Halo Kak Diki. Karena ini yang baru mengumpulkan Kak Diki, Kak Wan, Kak Ega, Kak KG kan. Sebentar coba saya share dulu. Mau nggak ya? Terlihat tidak PPT saya Kak di situ? Terlihat Kak Denny?
Masih putih aja dia, Kak. Belum ada tulisan, Pak. Masih putih ya? Dia muncul tapi tidak ada, iya masih putih, Kak. Oke, sebentar ya. Memang jaringannya luar biasa nih. Kak, siapa ya? Kak Diki pakai laptop, boleh di-share aja, Kak, tugasnya? Halo, Kak Diki, bisa dengar suara saya? Enggak ya? Bisa di-share aja, Kak? Oke, sebentar ya, kita coba dulu. Kak, udah nampak, Kak? Udah Udah nampak, kelihatan? Kak? Oke, sebentar ya. Iya. Oke. Sedikit agak susah nih karena jaringannya. Kenapa? Oh, nggak bisa karena saya pakai akun. Oh, nggak bisa dia ya. Karena saya pakai akun Fasil di sini. Gimana caranya ya? Oh, gini. Sebentar. Yang udah di-download aja. Oke, sebentar ya. Hmm. Tidak ya. Apa ya? Kenapa tidak mau? Coba saya kirim di grup Kak Denis kan bisa nggak ya? Kenapa ya nggak mau ya? Yang punya Kak Eben nih. Bisa Udah sebentar muncul tuh, saya Kak. share di grup ya. Udah muncul dia, Udah Kak. muncul? Udah, Kak. Oke. Sorry. Oke, Kak Eben, Kakak masih di situ? Masih. Oke, Kak, kita membahas mengenai RTL Kak Eben ya. Nanti satu lagi saya punya Kak Rita sepertinya yang mau kita bahas nih bersama di sini. Oke, Kakak-kakak, jadi nanti di sini saya harap Kakak-kakak menyiapkan pena juga untuk mengetahui apa kekurangan di RTL Kak Eben ini, kemudian apa kelebihan dari RTL Kak Eben ini. Nanti kita diskusi bersama ya, Kak. Nanti kita akan berdiskusi bersama. Nanti Kakak sampaikan saja mungkin di mana letak kekurangan-kekurangan itu yang nanti akan kita diskusikan bersama, kita lengkapi bersama ya Kakak-kakak ya. Jadi saya harap Kakak-kakak bisa fokus, bisa mengamati bagaimana bentuk RTL dari Kak Eben ini. Jadi nanti kita akan diskusi bersama, oke? Gimana Kakak-kakak? Setuju? Banyak kekurangannya, Kak. Tidak. Tantangan nggak ada banyak deh. Udah mantap nih Kak Eben ini. Gimana? Iya, Kak. Kami sibuk memang seminggu tuh sibuk, makanya nggak sempat ngumpul guru-guru. Jadi apa yang ada aja dikirim. Oh, iya, nggak apa-apa Kak Eben. Yang penting Kakak sudah mengerjakan. Luar biasa nih Kak Eben nih semangatnya. Oke Kak, Oke, jadi Kak. ini mengenai tugasnya yaitu proyek lintas mata pelajaran temanya bangunlah jiwa. Oh, kelas 8 ya. Bangunlah jiwa dan raga mengenai senam kreasi ya Kakak-kakak ya. Jadi Kak Eben mengambil mengenai senam kreasi proyeknya dan di latar belakang ini tadi saya juga sudah melihat beberapa RTL yang sudah Kakak kirim mengenai latar belakang ini ya Kakak-kakak ya. Jadi di latar belakang ini seharusnya Kakak-kakak mengetahui apa
bagaimana, kemudian untuk apa gitu, apa kendala-kendala dan apa juga yang terjadi di sekolah Kakak gitu. Jadi saya lihat di latar belakang Kakak ini masih banyak, yang sama gitu. Seharusnya kan di setiap sekolah itu mempunyai perbedaan ya Kakak-Kakak ya. Jadi kira-kira apa yang terjadi sehingga Kakak mengambil project ini, kemudian bagaimana bisa Kakak mengambil project ini, kemudian juga untuk apa project ini, Kak. Jadi yang itu yang belum ada saya lihat di latar belakang Kakak ini, Kakak-kakak semua. Kemudian, seharusnya kan Kakak bisa tahu tuh latar belakang saya mengambil project ini Kak, kemudian Kakak masukkan ke RTL kan. Jadi Kakak tahu nih, oh ya latar belakangnya ini seperti ini. Jadi Kakak mengetahui terjadi kendala-kendala yang ada di sekolah Kakak itu yang Kakak terapkan dalam latar belakang ini ya Kakak ya. Jadi saya belum melihat nih Kakak memasuk sumber masalah yang ada di sekolah Kakak ini belum saya lihat nih, belum ada di antara Kakak semua ya Kakak ya. Jadi di sini Kakak mengambil pembelajaran senam irama kreasi di kelas 8. Kan aktivitas kreativitas siswa dalam menciptakan gerakan senam. Nah, kan di sini belum tahu nih bagaimana terjadi proses Kakak mengambil senam ini. Kemudian untuk apa setelah Kakak mengambil proyek ini di latar belakang di sini belum Kakak jelaskan ya Kakak. Jadi untuk Kakak yang lain nanti bisa ditambahkan lagi gitu apa, bagaimana, untuk apa gitu Kakak ya. Ini mana nih suara muka Eliza, Rahmat, Rita, Romi, Diki, Ega nggak nampak di sini mukanya. Lagi-lagi Bang Eben, masih Bang Eben. Kenapa Kak Anggi ini terlempar? Diki itu tak mau tampil lagi. Kopi break dulu kita kakak-kakak. Liza udah ngirim tuh, kalau Dedek belum ngirim dong. Ngirim yang ngirim itu lah yang tampil. Kak Diki tuh WhatsApp ngirim itu RTL-nya. RTL. Ya le. Kan. Maaf Kak, jaringan saya terlempar nih Kak.
Sorry ya Kak ya. Hilang. Jaringan saya terlempar nih. Gimana Kak? Sudah jelas suara saya di situ Kak? Oke, jelas ya. Sebentar kita share lagi yang punya Kak Eben tadi. Hmm? Oke Kak, kita lanjut ya mengenai tujuan programnya. Oke Kakak sudah terlihat PPT-nya Kak? Sudah? Kalau sudah, oh Kak Deni saja yang terlihat sepertinya Kak Deni ya. Yang lain gimana Kak Sari aman? Kak Eben gimana? Aman? Oke, kita Aman. lanjut ya Kak. Kita bahas punya RTL Kak Eben nih. Kemudian itu mengenai tujuan programnya. Selanjutnya nih, capaian dan langkah-langkah hasil yang diharapkan ya Kakak ya. Jadi Kakak juga harus mengetahui yang disampaikan dengan Kak Eben ini sudah luar biasa. Saya lihat peserta didik mampu memahami dan menerapkan gerak senam irama kreasi yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Oke. Ini peserta didik mampu menerapkan gerakan yang berirama dan terkoordinasi dalam meningkatkan keterampilan motorik halus dan kasar. Peserta didik mampu menciptakan gerakan senam dalam kelompok untuk melatih kreativitas dan meningkatkan kerjasama. Oke, mantap. Peserta didik diharapkan dapat membangun karakter Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan semangat kerjasama. Oke Kak, saya rasa sudah cukup jelas di sini capaian dan langkah-langkah yang hasil yang akan diharapkan ya Kakak-kakak ya. Selanjutnya, nah di sini mengenai langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Oke, ini hasil yang diharapkan orientasi proyek guru menjelaskan penerapan model pembelajaran berbasis proyek. Guru juga menghubungkan pembelajaran ini dengan kegiatan P5 dalam pembuatan proyek senam. Jadi Kak, mana Kak Eben tadi? Kak Eben, di sini Kakak bisa dijelaskan Kak, Kakak buatnya seperti apa gitu Kak proyeknya? Boleh Kak Eben? Ini selama berapa lama nih Kak kira-kira Kakak membuat proyek ini? Halo Kak Eben? Tolong diam dikit. Apa Kak? Iya Kak, Kakak kira-kira kendalanya kemarin seperti apa nih Kak yang terjadi kalau Kakak membuat proyek ini? Kemudian ini proyeknya ini kira-kira berapa lama berjalan nih Kak? Kakak kasih waktu berapa lama gitu alokasi waktunya? Ini proyek itu selama 3 bulan nih Kak kalau proyek. Iya. Silakan Kak. Bagaimana Kakak pembuatan koreografinya? Kira-kira nih di anak SMP memakan waktu berapa lama gitu Kak? Kegiatan ini, proyek yang Kakak buat ini. Memakan waktu 3 bulan Kak, tapi untuk mempraktikannya itu cuma 1,5 bulan. Selebihnya orang tuh belajar tentang teorinya aja. Oke. Ya Kak Eben ya. Kemudian ini struktur program dan rekan. Oke Kak Deni, silakan Kak Deni.
Silakan Kak Deni sampaikan. Kepencet Kak, kami lagi jalan ke kelas setelah ngawas ujian Kak. Lanjut ya Kak. Oh, kepencet. Oke, ini mengenai project Kak Eben, ini di kelas 7 saja ya Kakak ambil ya? Kelas 7 SMP Negeri 5 Tualang, jumlah peserta 30 siswa. Oke, pengaturan programnya. Pertemuan 1, orientasi pemahaman senam irama. Oke. Oh, Kakak melibatkan berapa guru di sini Kak Ben? 3 ya? 3 guru. Tapi di setiap satu kelas. Oh, satu kelas. Membantu Ya. dalam pengarahan ritme gerakan. Oke, guru bahasa Indonesia membantu dalam penyusunan pelaporan kegiatan. Oke, mantap Kak Eben. Sudah melibatkan rekan sejawat ya kakak-kakak ya. Kemudian, ini nih pemanfaatan aset. Sumber daya yang dimiliki lapangan sekolah, iya. Komunikasi sekolah, dukungan guru mapel seni budaya, bahasa Indonesia, dan wali kelas, serta orang tua wali murid. Oke, berarti di sini wali murid juga dilibatkan ya Kak, benar. Kita juga project itu kita harus melibatkan wali murid ya kakak-kakak ya. Kemudian membantu pelaksanaan dan evaluasi. Iya. Yang terakhir pemanfaatan aset. Ya, lapangan sekolah untuk pertunjukan atau pergelaran senam kreasi. Guru memfasilitasi siswa untuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Orang tua dilibatkan ya dalam proses memberi dukungan atas kegiatan putra-putrinya. Oke, Kak. Nah, ini. Jadi di beberapa RTL yang Kakak kirim itu ada yang sudah melakukan rencananya, kemudian tantangannya, tetapi di situ tidak Kakak tulis solusinya seperti apa gitu. Cuman punya Kak Eben ini bagus nih karena dia sudah ada tantangannya seperti apa, kemudian Kakak sudah memberikan solusinya itu seperti ini gitu. Seperti ini kegiatan bersamaan dengan jadwal kelas atau kegiatan lain sehingga mengurangi waktu yang tersedia. Itu tantangannya ya Kakak ya. Kemudian solusinya Kak Eben juga sudah menulis di sini, yaitu merencanakan dengan tidak bersamaan dengan kegiatan utama, membuat jadwal yang fleksibel, iya betul, dengan menambahkan tugas di luar jam sekolah ya Kak. Berkolaborasi dengan rekan sejawat. Oke, dan KBS. Bagus. Kemarin juga saya sudah baca-baca RTL kakak, ada juga tantangannya seperti cuaca. Karena kadang cuaca hujan dan panas. Cuman ada beberapa kakak yang sudah mengumpulkan RTL tidak memberikan solusinya bagaimana gitu kan. Tantangannya saja sudah kakak buat, tetapi solusinya kakak belum libatkan di RTL. Ya Kak, jadi nanti untuk kedepannya buat kakak yang lain masih bisa diterapkan, kemudian masih bisa di-upload mengenai RTL ini ya kakak-kakak ya. Nah, ini seperti cuaca yang tidak menentu sehingga menghambat kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Kegiatan sekolah yang bentrok karena waktu yang bersamaan ya. Maka solusinya iya betul nih, fleksibel terhadap kegiatan yang diluarkan agenda. Oh, kurang suara musik. Waduh, kurang suara musiknya kayak Ben. Pakai toa besok kita ya Kak Sari ya. Supaya lebih kencang nih sepertinya nih. Nah, di sini sudah ada foto kegiatan. Nah, kakak-kakak di sini ada foto kegiatan-kegiatannya. Tetapi, mana Kak Eben tadi? Sudah keluar kah? Tetapi Kak Eben belum menjelaskan ini kegiatan apa begitu. Seperti ini gambar ini kan kita nggak tahu nih ya Kak ya. Ini gambar ketika Kak Eben akan melakukan sosialisasi atau melakukan bersama
Karena kita belum tahu nih, jadi belum ada penjelasan dari gambar atau kegiatan yang Kak Eben lakukan. Misalnya nih foto kegiatan, seharusnya Kakak mencantumkan tulisannya di sini, kegiatan apa yang sudah Kakak lakukan bersama peserta didik. Kemudian, ini Kak Eben juga ini bersama rekan sejawat. Ya, cuman kita tidak tahu ya Kak, karena Kakak belum menjelaskan di bagian foto kegiatan Kakak ini. Selanjutnya, nah ini juga kita nggak tahu nih kegiatan-kegiatan apa yang sudah Kakak lakukan. Karena belum ada keterangan yang jelas di gambar yang sudah Kakak buat. Oke. Nah, ini punya Kak Eben. Oke. Saya harap kemarin Kakak bisa mengupload juga berkas surat izin ke kepala sekolah, tanda tangan ke kepala sekolah bahwa Kakak melakukan RTL ini gitu. Kemudian Kakak juga di sini sepertinya belum ada penilaiannya. Penilaian untuk proyek ini Kakak lakukan seperti penilaian apa? Ini belum terlihat ya Kakak. Hanya ini saja yang saya lihat nih. Sudah bagus, hanya saja itu yang kurang atau yang belum lengkap bisa nanti ke depan Kakak lengkapin ya Kakak ya. Atau dari rekan-rekan yang lain ada yang mau disampaikan boleh mengenai RTL yang sudah Kak Eben buat ini? Sebenarnya pembuatan proyek ini banyak ya Kak. Kalau kalau saya boleh memberikan saran atau kita sharing-sharing mengenai proyek ini bisa aja Kakak membuat poster. Poster itu mengenai nanti senam. Jadi Kakak buat dulu poster-posternya bersama. Jadi Kakak tahu hasil produk yang sudah Kakak buat itu hasilnya apa gitu. Seperti membuat poster mengenai senam atau mengenai budaya hidup sehat. Nah, itu kan juga nanti bisa Kakak terapkan tuh. Nanti prosesnya bagaimana di sekolah. Jadi Kakak bisa menghasilkan produk ini saya lihat Kakak latar belakangnya sama semua. Isinya juga hampir-hampir sama. Apalagi kemarin mengenai permainan tradisional, saya sudah baca juga tuh punya kakak yang lain seperti Kak Diki, Kak siapa? Kak Rahmat. Itu rata-rata isinya sama semua gitu. Mungkin apakah kakak semua di satu sekolah ya? Gimana? Saya saya baca ini isinya PPT-nya keren nih. Hanya saja isinya kembar semua nih Kak Denny. Gimana nih? Kak Denny, ada yang mau disampaikan nih mengenai RTL dari Kak Eben? Silahkan Kak Denny. Kita berbagi lah, berbagi praktik baik lah di sini Kak Denny. Ini tadi saya hanya sekilas mendengar ya Kak ya, karena saya ngawas ujian tadi kan Kak. Mengenai pelaksanaannya itu 3 bulan dia Kak ya. Tadi kalau nggak salah Kak di RTL tuh. Kak Eben ini udah keluar ya? Dan Iya, kelas Kak Eben 7. mana ya? Dan di situ hanya kelas 7 aja dia gitu kan Kak. Jadi kalau kelas 7 aja, tadi mau nanya sama Kak Eben, proyeknya itu bersamaan dengan 7, 8, 9 atau kelas 7 dia beda atau gimana, mau nanya itu sama Kak Eben tadi. Cuma Kak Eben nggak ada di rumah ini enggak Kak? Itulah udah kabur Kak Ebennya. Kemana nih Kak Ebennya Kak Diki? Boleh dihubungi Kak? Kemana ya? Itu kayak kalau Iya, dari karena kalau memang boleh dia Kak satu tingkat atau misalnya kelas 7 itu dengan kelas 8, kelas 9 untuk tema project is okay, beda-beda aja gitu. Mungkin teknik pelaksanaannya gitu kan, karena kami istilahnya biar nggak ribet di teknik pelaksanaan di sekolah kami ini kan Kak. Jadi kami buat satu tema aja dia.
Kayak misalnya proyek pertama Ya, itu mengenai bangunlah jiwa dan raga. Yang apa itu? Tapi dia bukan senam, dia betul. mengenai kebersihan siswa di sekolah, anti rokok, apa hal seperti itu dia itu sudah selesai kami. Kebetulan kami jadwal pelaksanaannya itu pun Kak, kami itu model blok, berarti sekitar 12 hari dia tidak ada pembelajaran materi-materi guru jadi pelajarannya itu semua project dia Kak. Jadi ada dia nanti modulnya. Pertemuan pertama ngapain, pertemuan kedua ngapain, sampai 12 kali pertemuan kan Kak. Itu yang membuat ketua sama koordinator proyek lah itu kan Kak. Jadi untuk pelajaran Ya, seperti bahasa Indonesia apa itu ditiadakan, dia masuklah ke proyek selama 2 minggu tuh kan Kak. Seperti itu kami. Begitu juga kebetulan kami kemarin tahap kedua, yang proyek kedua itu mengenai kewirausahaan kami tadi tuh Kak, membuat dan sampah-sampah jajanan dilipat menjadi sebuah karya seperti dompet, gantungan kunci. Itulah yang kemarin itu puncak proyek kami kami bazarkan pameran gitu. Kebetulan ada juga yang beli di situ waktu lihat-lihat tuh. Seperti itu Kak. Di ya. tahap ketiga ini rencana kami tuh kearifan lokal tuh membuat makanan-makanan khas daerah Riau lah Kak. Itu yang mau rencana kami nanti di bulan 2 yang kalau nggak salah nanti jalannya Kak. Jadi tuh kalau sampai 3 bulan jadi gimana gitu, atau memang Kak Eben mungkin di hari Jumat aja dia mungkin Kak proyeknya selama 3 bulan mungkin gitu kan, pun tidak tahu juga karena Kak Eben tidak ada di ruangan ini dia Kak ya. Nah, nah itu dari kami Kak. Oke Kak ya, makasih Kak. Ya. Gitu. Mm-mm. Oke, sama-sama Kak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, luar biasa sekali Kak Denia. Itu tadi bagus tuh Kak, mengenai proyek yang untuk ke depan kan bisa Kakak susun dari sekarang juga untuk di bulan 2 tuh Kak. Jadi nanti bisa Kakak buat aja proyek ini Kak, yang Kakak susun ke depan kan, mengenai apa tadi, apa, makan sehat gitu ya, ya Kak Denia? Oke, kemudian Kak Eben juga sudah mana Kak Eben nih? Oke, Kak Rahmat, saya mau lihat yang punya Kak Rahmat bisa ditampilkan Kak. Halo Kak Rahmat Agung. Kak Rahmat, atau punya Kak Diki pakai laptop nggak? Karena jaringan saya sedikit terganggu nih Kak. Oke, kakak-kakak gimana? Sudah Kak Rahmat boleh tampilkan PPT-nya Kak, yang punya kakak? Atau Kak Diki, halo, halo Kak Diki, kemana Kak Diki ya? Cari.
Kak, bisa dengar suara saya nggak, Kak? Sari PPT saya terlihat nggak di situ, Kak? Halo, Kak? Tak terlihat ya Kak. Ah, itu baru muncul. Oke. Terlihat, Kak Rita? Iya, lihat. Oke, terima kasih, Kok Kak banyak Rita. warningnya gitu Kak Anggi? Emang gitu. Kalau di saya ada tanda serunya Kak Anggi. Iya, inilah yang akan Iya, kita saya juga bahas ya baru Kak hari muncul. ini mengenai bukti karya. Tunggu, tunggu, tunggu. Maaf ya Kak, ini memang beginilah Kak kendala-kendala ketika kita Zoom. Oke Kak, ini mengenai bukti karya ya Kak ya. Jadi nanti di sini kita akan membahas apa saja hal-hal yang harus Kakak siapkan, Kakak upload. Kemudian tadi kita juga sudah membahas RTL. Sebenarnya tadi saya ingin menayangkan beberapa RTL dari kakak-kakak, hanya saja itulah jaringan dan koneksi saya yang lain. Jadi saya mau kita membahas langsung ke bukti karya saja ya Kak ya. Karena saya rasa mengenai RTL untuk pertemuan kemarin juga kita sudah membahas RTL. Jadi nanti untuk kelengkapan yang belum Kakak lengkapin atau dokumen
Terlempar lagi saya Kak Sari. Aduh, gimana nih? Halo Kak, Kakak sudah terlihat PPT saya Kak di layar Kakak semua? Kalau sudah saya minta jempolnya ya Kak, supaya nanti saya ketika menyampaikan Kakak bisa melihat gitu. Kak Rita, halo Kak Rita. Iya, ya Kak. Sudah Terlihat, terlihat? tapi ada tanda seru di situ. Ya ini Kak, ini berarti warning harus mengerjakan nih Kak. Hukumnya wajib berarti kan, kalau bukti karya. Jadi tidak ada lagi yang sunnah gitu mungkin. Jadi harus dikasih tanda seru di situ. Oke, terima kasih Kak Rit. Di sini kita membahas mengenai bukti karya ya Kakak ya, bukti karya yang memang harus diupload di PMM kakak semua. Nanti sebelum itu kita akan membahas bagaimana cara proses penguploadannya atau mungkin dari kakak ada yang beberapa orang yang sudah pernah mengupload bukti karya di PMM. Ada nggak Kak? Kakak semua yang sudah pernah Kakak upload di PMM? Sudah? Belum? Modul ajar yang diupload itu bisa itu Kak? Gimana? Kalau modul ajar dimasukkan ke PMM itu apa bisa itu? Bisa Kak, nanti ada pilihannya ya. Nanti di sini kita akan membahas. Ya Kak Rita ya? Oke. Kita lanjut dulu ya. Kemudian nanti seperti yang Kak Rita sampaikan tadi memang wajib jadi tugas akhir kakak di sini yaitu kakak-kakak nanti mengupload bukti karya di PMM. Jadi dari situlah kakak nanti bisa mendapat sertifikat. Kemudian kalau kakak tidak mengupload nanti tidak ada penilaian ya kakak ya. Jadi saya harap kakak semua nanti bisa fokus mengenai bukti karya ini apa saja dan bagaimana cara-cara menguploadnya, apa-apa saja yang akan diupload. Jadi kakak bisa fokus. Kemudian nanti jika memang ada yang harus didiskusikan, kita diskusi bersama ya kakak-kakak ya. Kita sama-sama berdiskusi di sini. Nah, ini adalah topik pembahasannya. Yang pertama, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kakak-kakak ya. Jadi nanti kemudian kakak-kakak harus mengunggah bukti karya ini di PMM. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK. Ya kakak-kakak ya. Dan ini sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK kakak. Kemudian bukti karya adalah produk orisinil
bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya kakak-kakak ya. Kemudian wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi nanti sebelum kakak unggah di PMM, itu nanti saya akan memvalidasi bukti karya kakak ini layak atau tidak tayang di PMM kakak gitu. Kemudian di sini tidak boleh ya kak plagiat atau misalnya nih kakak ambil nanti dari internet atau dari Google kakak ambil itu tidak boleh ya kakak-kakak ya. Misalnya nih videonya saya ambil dari YouTube aja lah, saya masukkan ke bukti karya karena nanti di PMM juga nanti ada aplikasinya yang memang bisa terlihat kakak itu plagiat atau tidak gitu ya kakak-kakak ya. Jadi saya harap kakak-kakak bisa membuat sendiri bukti karya kakak-kakak seperti contohnya nanti membuat modul ajar ya kakak-kakak ya. Modul ajar mungkin memang ada di sebagian yang di internet, tapi kakak-kakak harus bisa mengeditnya seperti memang itu punya kakak sendiri gitu. Jangan kakak ambil mentahnya dari internet saja ya kakak-kakak ya. Karena memang kalau tidak misalnya kakak buat itu plagiat, dia akan terbaca kalau itu memang plagiat gitu kakak ya. Jadi saya harap nanti kakak bisa membuatnya dengan baik, kemudian kakak bisa mengerjakan tugas ini secara baik karena kemarin ini berbagi saja mengenai pengalaman-pengalaman saya kemarin ya kak. Kemarin saya itu membuat video karena saya lebih suka membuat video daripada membuat kayak modul gitu kan. Kalau modul itu memang mungkin terlihatnya lebih mudah, hanya saja kadang kita ngambil modul tuh kan nggak dari kita sendiri ya kak. Kadang dari internet kita copy. Nah kalau saya kemarin itu membuat video mengenai tes kebugaran jasmani, praktik baik. Nah itu yang saya upload di PMM saya kak. Jadi video praktik baik saya mengenai tes kebugaran jasmani, permainan-permainannya itu kemarin ada 5 permainan yang saya buat. Jadi praktik baik itulah yang saya unggah di LMS saya. Kalau kakak mungkin ada yang memang lebih suka membuat video, terlihatnya memang sedikit lebih mudah membuat video, kakak bisa membuat video saja, video pembelajaran, atau video mengenai praktik baik. Kalau memang kakak lebih suka membuat modul ajar, buatlah modul ajar itu memang versi kakak gitu. Sesuai dengan yang ada di sekolah seperti gambar kun. Nanti pas kakak belajar kunnya seperti apa kakak fotokan, kakak masukkan ke dalam modulnya. Kemudian ketika kakak mau mengajar, misalnya lapangannya di lapangan apa, kakak masukkan ke dalam modul tersebut. Jadi tidak ada satupun gambar yang kakak ambil dari Google gitu. Mungkin ada beberapa gambar, tapi saya harap kakak memang jangan ada yang plagiat ya kakak-kakak ya, karena produknya memang harus orisinil. Ya kakak-kakak ya. Oke, sampai sini sudah bisa dimengerti? Semangat? Semangat lah ya Kak Wan ya. Oh Kak Wan lagi KKG ya. Oke. Kemudian nih Kak, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas ya kakak-kakak ya, sudah dijelaskan di sini apa saja kriteria dan ketentuan untuk penambahan bukti karya. Ya kakak-kakak ya, di sini kakak-kakak bisa mengambil berbentuk video, berbentuk gambar, dan suara dapat terlihat dengan jelas ya kakak ya. Ketika kakak mengambil video, jadi kakak harus memang benar-benar jelas bagaimana kakak cara pengambilan videonya. Kemudian kalau untuk praktik baik, kakak juga bisa menjelaskan kegiatan-kegiatan apa yang kakak buat. Seperti video kemarin saya itu membuat video TKJI ya kakak-kakak ya. Jadi itu saya buat di situ seperti permainan tok-tok bal,
kemudian apa, 5 permainan gitu. Jadi saya jelaskan juga tujuan permainan itu untuk apa. 5 permainan itu saya buat, saya edit, kemudian kita kasih lagu boleh, kita kasih slow-mo yang memang bagus, menarik, kalau praktik baik itu boleh, Kak. Jadi nanti hasil video itulah yang Kakak unggah nanti di LMS, kemudian setelah videonya atau modul ajarnya Kakak unggah di LMS, setelah saya validasi, nanti baru Kakak bisa menguploadnya di PMM Kakak masing-masing ya Kakak-kakak ya. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi kakak juga harus tahu nih, mudah-mudahan kakak juga bisa memahami apa yang memang sudah saya jelaskan mengenai bukti karya ini ya kakak ya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Oke Kak, jadi Kak, apapun bentuk penelitian atau apapun bentuk kegiatan yang memang melibatkan untuk dokumentasi, kakak wajib mendapatkan surat ini. Nanti di LMS kakak, semuanya ada di situ Kak. Apa surat-suratnya, persetujuan dari kepala sekolah, di situ ada semua ya kakak. Jadi saya harap nanti kakak bisa membuka LMS-nya, kakak cek kembali, kakak download, kakak edit, kemudian nanti setelah itu baru bisa kakak unggah di LMS ya kakak ya. Kemudian yang terakhir, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya Kak. Nah, kemudian yang sudah saya ingatkan lagi tadi itu jangan sampai karya kakak itu berbentuk plagiat dari orang gitu ya. Jadi saya minta kalau kakak memang harus membuatnya sendiri sesuai dengan yang sudah kakak-kakak inginkan. Oh ya, saya ingin membuat ini sajalah kira-kira ini yang memang saya lebih pahami gitu. Jadi boleh, itu bebas kalau kakak membuatnya di PM kakak masing-masing. Oke Kak, sampai sini masih semangat? Semangat pagi Kak Rita. Mana nih Kak Rahmat, gimana? Aman? Kayaknya pusing Kak Rahmat nih ya. Apa Kak Rahmat? Mana Kak Rahmat Agung ya? Gimana Kak Rahmat? Blengar? Masih aman. Kak Diki gimana Kak Diki? Ada yang mau didiskusikan mengenai bukti karya? Oke, pas Kak. Aman. Pas. Oh, mantap, aman. Kak Eben? Oh, Kak Eben sudah masuk nih. Kak Eben gimana, aman? Lagi pusing, Kak. Oke, saya Nggak aman, Kak. rasa Itu kalau buat video berapa lagi, menit tuh, Kak? Eben. Tanggal muda nih, Ndak. Kak, kalau buat video itu berapa menit dia? Gimana? Kalau buat video berapa menit videonya? Oh, videonya bebas. Kalau Maksudnya dari pendahuluan kita mengajar sampai kita praktek. kalau untuk video buku ya, kalau itu mengenai video mengajar, kalau praktik baik bebas kakak mau 10 menit, mau 15 menit itu terserah kakak gitu. Tapi kalau untuk video pembelajaran 60 menit sepertinya kak, dari awal kakak ngajar sampai akhir. Tapi jangan yang sudah di-upload ya kak, jangan yang sudah di-upload kemarin gitu, yang memang video yang baru gitu. Orang lagi ujian pula nggak bisa video. Iya kak. Oke Kak Eben? Bisa tuh Kak Eben. Oke Kak Eben, terima kasih. Ini luar biasa. Oke, selanjutnya. Nih, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ya kakak-kakak ya. Ya, bagaimana prosesnya kita buat di
PMM ini. Sebentar ya. Oke. Ini ada bukti karya di LMS Kakak. Nah, jadi nanti Kakak bisa buka LMS-nya, kemudian Kakak bisa melihat bagaimana tutorialnya, bagaimana cara mengupload video tersebut, atau tugas-tugas Kakak yang bukti karya yang Kakak pilih nanti Kakak upload dulu di LMS. Ini Kak, yang pertama unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Kemudian refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual yang bersama fasilitator, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM ya. Kemudian selanjutnya nanti di sini Kak ada semua bagaimana cara mengunggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Jadi nanti sebelum saya validasi bahwasanya bukti karya Kakak itu layak untuk diupload di PMM, saya cek dulu apakah sudah bisa diupload. Jadi nanti Kakak setelah saya cek kemudian saya validasi dan sudah bisa diupload, baru nanti akan Kakak upload di PMM Kakak masing-masing ya Kakak ya. Jadi Kakak harus perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Jadi jangan sampai terlambat ya Kak. Ketika penguploadan bukti karya ini Kakak jangan sampai terlambat seperti tugas-tugas yang lain, karena untuk kemarin dari saya sudah membaca dari gelombang 1 itu mereka ada beberapa yang terlambat mengirimkan. Jadi terkendala di situ Kak. Makanya saya minta untuk tugas-tugas kalau bisa memang Kakak itu tepat waktu gitu mengumpulkannya. Apalagi ini mengenai bukti karya Kak ya, karena tolak ukur penilaian akhir itu di bukti karya Kakak semua. Kemudian pastikan Kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Nah, di situ semua ada Kak tutorialnya bagaimana Kakak mengunggah di LMS itu sudah lengkap. Jadi nanti setelah ini Kakak buka LMS-nya, Kakak baca-baca kembali, Kakak lihat bagaimana cara-cara atau panduan-panduan untuk mengupload bukti karya Kakak semua. Nah, kemudian yang tadi sudah saya sampaikan, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nah, jadi nanti lembar peserta ini ada di LMS ya. Jadi nanti Kakak download, kemudian nanti Kakak masukkan di bukti karya Kakak. Ya, mau berbentuk video atau berbentuk tulisan, Kakak tetap harus memasukkan ini ke LMS, ke bukti karya Kakak. Ya Kakak ya, jangan sampai Kakak nggak masukkan ini karena nanti untuk penyertaan ini nanti Kakak checklist dulu, ada 4 itu bagiannya. Nanti Kakak buka di LMS, kemudian baru Kakak tanda tanganin kepala sekolah juga, kemudian nama peserta nama Kakak. Jadi nanti itu untuk panduan Kakak mengupload bukti karya Kakak. Ya Kakak ya. Itu semua Kak ada di LMS. Jadi nanti saya berharap nih Kakak memang harus rajin-rajin membaca, rajin-rajin memahami tugas-tugas yang ada di LMS. Karena ini tugas yang lain juga Kak, masih banyak sekali Kakak yang belum mengirim. Saya kemarin itu hanya mengirim nama-nama yang sebagian saja tuh Kak, sebagian tugas.
sebagian saja kakak belum mengirimkan lagi gitu. Apalagi ini waktunya udah tinggal sebentar lagi, Kak. Ini sudah bulan Desember, jadi saya minta ke kakak-kakak untuk memang menyiapkan tugasnya gitu. Kakak siapkan tugasnya, kakak kerjakan, bekerja sama bersama rekan-rekan. Kalau memang pusing atau misalnya bukti karya ini rumit kali, Kak. Kakak bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat kakak, dengan rekan-rekan karena sama-sama di Perawang kan, sama-sama diskusi bagaimana nih bagusnya untuk bukti karya ya kakak ya. Oke Kak. Kemudian ini Kak, nah ini pemilihan kategori bukti karya. Ya kakak-kakak ya. Inilah 3 ini yang akan kakak pilih salah satunya. Ya kakak-kakak ya. Nah ini yang pertama yaitu praktik baik. Pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik ini dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah ini kakak-kakak, contoh ketika kakak ingin memilih 3 bukti karya ini, inilah yang harus kakak pilih salah satu. Kemudian praktik pembelajaran. Ya kakak ya, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, kalau mungkin PDF ini ribet ya Kak, jadi Kakak buat saja berbentuk video. Kemudian untuk RPP atau modul ajar, aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, inilah 3 kategori bukti karya yang memang wajib Kakak harus upload di LMS dan PMM Kakak. Ya Kakak ya. Nah, jadi kakak pilih saja ketiga ini salah satu yang kakak kira memang lebih mungkin saya lebih memahami atau saya maunya yang buat video saja atau buat RPP modul ajar itu boleh, bebas saja. Tetapi harus sesuai dengan 3 kategori ini. Ya kakak ya. Karena ini untuk memang benar-benar panduan bukti karya yang memang wajib kakak selesaikan. Kalau memang kakak tidak mengumpulkan bukti karya ini, nah itulah tadi kak. Ini tugas akhir yang memang wajib, saya juga sudah diingatkan, kami kemarin juga sudah Zoom berapa kali ya kak? 2 atau 1 kali yang membahas bukti karya ini sefasilitator. Jadi saya selalu mengingatkan untuk ini memang tugas yang memang wajib yang harus kakak selesaikan. Jadi saya harap setelah ini nanti kakak bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan. Kira-kira yang lebih mudah apa ya, yang lebih saya pahami apa ya gitu ya kakak ya. Nggak bisa nih kak, Kak Sari bisa nih. Sebentar buat ini ya Kak Sari ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini unggah draft. Mungkin kalau sebagian yang sudah pernah mengunggah bukti karyanya di PMM, saya rasa tidak terlalu susah. Karena memang prosesnya sama, Kak. Contohnya sama, cuman hanya saja ini kan kakak tidak langsung di PMM, kakak unggah dulu di LMS kakak, kemudian saya validasi, baru kakak upload di PMM kakak masing-masing. Oke, Kak? Kemudian ini cara mengunggah draft bukti karya di LMS. Nah, ini ada semua kategorinya, Kak. Tutorialnya bagaimana. Di sini ada semuanya ya, Kakak-kakak ya. Jadi nanti Kakak pelajarin bagaimana caranya nih, prosesnya nih. Penguploadannya seperti apa. Kak Nuzirwan belum join ya, Kak? Kemana ya? Bisa dihubungi nggak, Kak Denny? Di telepon atau gimana? Atau lagi KKG ya? Belum bergabung nih. Oke Kak, kira-kira sampai sini sudah saya rasa sudah paham ya Kakak ya, sudah mengerti bagaimana cara mengunggahnya. Kemudian
Ini tutorialnya semuanya ada sudah di LMS, Kak. Jadi nanti Kakak bisa buka-buka, Kakak coba-coba dulu bagaimana cara menguploadnya. Nah, ini unggah berkasnya. Nah, ini Kakak, bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali ya Kakak ya. Jadi nanti sebelum Kakak benar-benar mengupload bukti karya tersebut, Kakak memang harus detail, Kakak memang harus sudah final nih saya mau ini gitu. Kalau saya kemarin Kak bingung juga tuh saya pengennya apa ya yang kira-kira saya bisa gitu. Karena saya lebih suka membuat video sih Kak daripada harus kayak ngetik lagi, ngedit lagi, kayaknya memakan waktu yang lumayan luar biasa kan. Apalagi kita nggak boleh plagiat nih secara kan. Kita semuanya kopes aja dari internet gitu kan. Kalau video saya lebih suka membuat video sih daripada membuat modul-modul ajar gitu. Tapi itu tergantung Kakak saja. Yang Kakak memang mau, yang Kakak kira-kira lebih saya lebih mudah dan memahami itu yang seperti apa itu nggak apa. Karena pilihannya tadi itu kan 3 ya Kak. Kakak bisa memilih apa yang Kakak mau saja. Kemudian jika bukti karya Kakak sudah disetujuin dan sudah saya evaluasi, baru nanti Kakak upload di PMM Kakak. Nah, ini cara-cara tutorialnya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, inilah yang akan nanti kita. Oh, Kak Nuzirwan dari mana Kak Nuzirwan nih? Kak Nuzirwan dari mana Kak? Kok baru join? Halo Kak Iwan? Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, ini Kak, ketika perlu perbaikan nanti akan seperti ini nih tutorialnya. Jika memang bukti karena Kakak memang belum saya validasi atau memang perlu diperbaiki karena memang harus ada penilaian-penilaian yang memang saya lihat di bukti karya Kakak ya. Makanya saya minta Kakak mengerjakan bukti karya ini memang benar-benar fokus, benar-benar sesuai dengan yang saya minta gitu. Supaya nanti tidak ada perbaikan-perbaikannya lagi Kakak ya. Kemudian ini putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, ini apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah. Nah, pokoknya Kakak buka saja di LMS Kakak. Inilah kira-kira gambaran nanti ketika Kakak akan mengupload bukti karya Kakak di PMM. Sudah ada gambaran Kak, kira-kira yang akan di-upload apa nih gitu? Pengennya apa gitu? Ya, kalau saya rencananya sih modul ajar, Kak. Modul ajar, oke boleh, nggak apa-apa juga Kak, modul ajar. Kelas berapa Kak Rita ngambil modul ajarnya? Kelas 2. Karena saya Kelas ngajar 2 ya, mengenai apa Kak? Yang belum tapi kan Kak? Manipulatif. Oke. Nggak apa-apa juga Kak modul ajar. Buatlah semenarik atau buat modul ajar itu dari Canva boleh juga. Ya Kakak ya.
Nanti dari Canva itu kakak jadikan PDF, baru diupload. Memang buat semenarik dan sebagus mungkin. Kakak lihat saja nanti di bukti karya, di PMM, itu ada contoh yang sudah orang-orang buat gitu. Nanti di situ ada semua tuh. Contoh-contohnya bagaimana memang mereka membuat itu yang memang semenarik mungkin gitu, modul-modul ajarnya. Ya kakak-kakak ya. Oke. Terima kasih Kak Rita nih, luar biasa, kita kasih jempol dulu. Ada yang mau buat praktik baik mungkin? Mengenai SEM boleh juga tuh, sport education model, mengenai SEM atau tes kebugaran jasmani, permainan-permainan apa saja nanti ketika kakak buat permainan-permainan yang baru ini bisa loh ternyata tes kebugaran jasmani atau nanti permainan-permainan yang melibatkan sport education model. Nah, itu lebih seru tuh kakak masukkan nanti di PMM kakak, di LMS kakak juga. Apalagi untuk tingkat-tingkat SMA mungkin lebih enak di SEM kan, karena kemarin ada juga teman saya tuh SMP lah, SMP buatnya mengenai SEM gitu. Sport education model, bagaimana cara mereka, bagaimana anak-anak itu bisa terlibat semuanya gitu kan. Jadi saya harap kakak-kakak buat memang sekreatif mungkin, sebagus mungkin, karena ini tugas akhir ya kakak ya. Oke, masih semangat? Kak Ega gimana? Semangat? Oke, Kak G ya. Kak Sari, ini rencana mau buat apa Kak Sari? Bolehlah kita berbagi nih Kak. Mungkin Kak Sari nih video nih mantap juga nih Kak Sari, jago nih. Atau modul. Nyari belum dapat. waktunya, nyari yang waktunya singkat Kak. Soalnya kerjaannya banyak Kak. Iya ya Kak ya. Itulah Kak. Menumpuk-numpuk ya kan. Semangat ya kakak-kakak semua ya. Saya yakin nih kakak bisa nih. Nanti kalau misalnya ada yang memang kurang memahami atau memang yang harus kita diskusi bersama, kakak-kakak bisa WA saya saja atau WA di grup, kita sama-sama diskusi boleh ya kakak-kakak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini bagaimana cara membagikan bukti karya. Ya kakak-kakak ya. Jadi ini ketika kakak buka PMM nanti, buka menu bukti karya, saya rasa kakak-kakak sudah cukup memahami lah mengenai bagaimana kakak mengupload video-video tersebut, bagaimana kakak bisa melanjutkan tugas-tugas kakak di bukti karya kakak-kakak ya. Oke. Oke, selanjutnya ini berbagi bukti karya. Ya kakak-kakak ya. Bagaimana kakak bisa berbagi bukti karya nanti di PMM setelah kakak upload di PMM, kemudian kakak bisa melampirkan tautan bukti karya kakak-kakak, ya kakak-kakak ya. Nah dari situlah nanti saya akan melihat hasil bukti karya yang sudah kakak upload. Di situ nanti bisa saya melakukan penilaian dan evaluasi ya kakak-kakak ya. Saya rasa sudah memahami kakak-kakak semua di sini. Ada yang mau ditanyakan Kak atau kita diskusikan bersama mengenai bukti karya? Silakan Kak. Silakan. Kak, ini Iya. Kalau bukti karya tadi itu kemana dulu diuploadkan? Di LMS dulu Kak. Ya, pertama kakak upload di LMS dulu kan, setelah saya validasi, kemudian setelah layak untuk diunggah di PMM, jadi nanti
setelah itu baru kakak upload di PMM kakak. Oh gitu. Mm-mm. Itu ada waktunya tuh enggak Kak, batas waktunya? Ada kak, kita bukti karya ini kalau nggak salah saya di LMS itu seminggu kayaknya kak. Tunggu ya, saya cek ya. Untuk penguploadan bukti karya itu waktunya, iya kalau nggak salah seminggu nih kak. Seminggu. Jadi kakak bisa mulai dari sekarang lah dibuat diangsur tugas-tugasnya ya kak. Karena kalau telat memang tidak ada batas pengumpulan lagi gitu kan. Kalau tugas yang lain masih bisa lah disusul, tapi kalau produk ini karena nanti setelah kakak upload di saya, baru kakak upload di PMM. Jadi memang 2 kali penguploadan gitu kan. Sebentar saya cek. Oke Kak Deni, silakan Kak Deni. Kak Anggi, maaf ya tadi Iya. kami terlempar nih mungkin karena jaringan ke HP kan Kak Anggi. Ini mungkin Iya. saya cari yang aman aja, mungkin yang mau kami di Bukti Karya ini mungkin modul ajar nih Kak Anggi. Cuma pertanyaan saya, modul ajarnya ini sekali pertemuan atau gimana Kak Anggi? Soalnya kami tadi kena terlempar, Iya. jadi tinggal informasi Kak Anggi. Makasih Kak Anggi. Oke, sama-sama Kak. Oke, mengenai modul ajar nih sekali pertemuan saja ya Kak ya. Ketika kakak melakukan pertemuan itu bebas kakak mau di kelas berapa kakak masuk. Jadi nanti kakak buat modul ajar itu memang yang semenarik mungkin seperti yang saya sampaikan tadi. Kakak bisa membuat dari Canva, kemudian dijadikan PDF. Buatlah sekreatif kakak-kakak gitu, semenarik mungkin gitu kan. Oke Kak Deni, untuk kakak-kakak yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan? Kanggi, sekali pertemuan disesuaikan dengan dia di SD atau di SMP ya? Soalnya Iya, biasanya di betul. SMP itu 1 JP 35 atau berapa gitu. Kalau Iya. di SMP kan 10 dia Kak. Gitu ya Kak ya? Ya, sesuai dengan sekolah saja Kak. Iya, betul. Oke. Untuk kakak yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai bukti karya. Kira-kira pusing ya Kak, mumet ya? RTL belum, ini lagi gitu ya. Bertubi-tubi sekali kata Kak Rita. Nggak apa-apa Kak, ya Kak ya. Nah, Iya kan Kak, sebentar ujian lagi Kak, nih. ngolah nilai lagi Kak, ngawas ujian Ah, lagi Kak, menggunung Kak. Ketawa Kak Rita ini tuh kan, senasib. iya. Nggak apa-apa, kita sekali Zoom lagi, Kak. Ini nanti Kakak udah nggak dengar suara saya nih. Nanti nggak saya tagih-tagih lagi kalau udah selesai semuanya kan. Kalau suara Kak Anggi Jadi nggak bosan tuh Kak, tugasnya ini Kak Ate. iya, Deadline terus Kak, kalau suara Kak Anggi nggak bosan kami dengar ya Kak. tetap semangat ya kakak-kakak ya. Saya yakin nih kakak-kakak bisa nih. Ini tugas-tugasnya aja luar biasa yang sudah ngumpul kok. Nggak bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Kemudian ini jika kakak ingin mengunggah ya kakak ya, jadi kakak bisa dari YouTube, nanti tautkan saja videonya itu di LMS linknya ya kakak-kakak ya. Kemudian ini cara memvalidasi video bukti karyanya. Ini cara-caranya kakak ya. Semuanya ada sih di LMS juga. Jadi saya menyampaikan nih poin-poin pentingnya saja. Karena saya rasa kakak juga sudah cukup memahami mengenai bukti karya ini. Nah, ini. Oke, Kak. Mungkin memang hanya ini, Kak, pembahasan kita mengenai RTL, mengenai bukti karya tadi. Jika memang Kakak ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau didiskusikan,
oh ya gitu, Kak, kami nggak tahu nih Kak bagaimana videonya, kayak mana mau memulainya gitu kan. Itulah Kak, kalau saya kemarin ini berbagi saja, saya buat itu saya bawa kawan saya, rekan saya di sekolah 4 orang, jadi dia yang memvideokan, kemudian anak-anak itu memang saya bawa mereka praktek TKJI kan. Jadi itulah di kelas saya yang kemarin PKG itu kebetulan yang membuat video itu rata-rata buat video Kak mereka gitu karena memang mungkin memang lebih lebih mudah atau bagaimana gitu kan. Itu tergantung Kakak-kakak semua sih kalau Kakak mau melakukan membuat video atau membuat modul ajar itu versi Kakak masing-masing saja gitu. Cuman kalau memang Kakak bisanya modul ajar atau dikira lebih tidak memakan waktu karena mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan rekan-rekan itu kan memang butuh waktu ya Kakak ya. Butuh waktu, butuh saya paham tuh Kak bagaimana apalagi dengan kondisi anak-anak sekarang ujian, saya memahami sekali gitu. Cuman itu tergantung Kakak saja kalau memang Kakak mau membuat modul ajar, buatlah memang modul ajar itu yang bagus, yang semenarik mungkin, yang memang kreativitas dari Kakak-kakak, yang tidak tidak ngambil dari Google, memang benar-benar Kakak sendiri yang membuat, bagaimana tujuannya, bagaimana kegiatan pembelajarannya gitu. Jangan sampai nanti ketika saya validasi itu terbaca plagiat ya Kakak-kakak ya. Jadi saya tidak mau daripada Kakak kerja 2 kali, ngulang-ngulang berkali-kali, jadi saya tekankan untuk Kakak benar-benar memahami dahulu, gitu kan. Oke Kak, kira-kira sudah pas? Oke Kak Denny, mantap. Untuk Kakak yang lain gimana? Sudah cukup? Oke Kak Nuzirwan. Oke, oke Kak, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai bukti karya dan RTL tadi. Jadi setelah ini saya harap Kakak bisa langsung membaca atau memahami modul-modul ajar yang sudah ada di LMS ya Kakak ya. Jadi itu memang panduan-panduan kita Kakak bagaimana proses buat tugasnya. Kemudian saya harap ketika kakak-kakak yang lain itu mungkin sedikit kurang memahami IT, saya minta kakak bisa membantu bekerja sama bagaimana supaya kakak semua bisa lulus. Saya nggak mau ada yang tidak lulus ya kakak ya, saya mau semuanya lulus. Jadi nanti ketika kakak mungkin jangan malu untuk bertanya gitu. Oh iya, saya tanya ke Kak Denny lah, saya belum siap tugas ini. Berbagi saja gitu Kak. Ya Kakak ya, supaya nanti ketika penguploadan tugas atau video Kakak bisa mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Gitu ya Kakak-kakak ya. Oke Kak. Gimana semangat pagi? Kak Denny saja nih, yang lainnya kemana? Tidur kah? Atau udah pulang? Kak Rita juga, ini Kak Rita luar biasa, sudah tepat waktu mengumpulkan. Kak Eben kemana ya? Makan. Oke Kak, kita foto dulu ya Kak, untuk sesi pertemuan ke-18 ya. Boleh Kak Denny dibantu di screenshot Kak? Ngap, gimana Kak Rahmat? Kok kayaknya pusing kali. Aman. Bukti karyanya kan bisa tuh berbagi bersama Kak Diki. Siapa lagi yang deket-deket sekolahnya? Kak Romi. Kak Nuzirwan. Sehat semuanya ya. Mudah-mudahan sehat semua nih. Aduh. Nah, tetap. Oke Kak, bisa saya minta tolong Kak Denny fotokan ke-18 ya? Oke, siap Kak. Kami coba Kak ya. Oke. Iya. Deadline terus Kak. Suara Kak Anggi nggak bosan kami dengar ya Kak. Tetap semangat ya kakak-kakak ya. Saya yakin nih kakak-kakak bisa nih. Ini tugas-tugasnya aja luar biasa yang sudah ngumpul kok.
nggak bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Kemudian ini jika kakak ingin mengunggah ya kakak ya, jadi kakak bisa dari YouTube, nanti tautkan saja videonya itu di LMS, linknya ya kakak ya. Kemudian ini cara memvalidasi video bukti karyanya. Ini cara-caranya kakak ya. Semuanya ada sih di LMS juga. Jadi saya menyampaikan nih poin-poin pentingnya saja. Karena saya rasa kakak juga sudah cukup memahami mengenai bukti karya ini. Nah, ini. Oke, Kak. Mungkin memang hanya ini, Kak, pembahasan kita mengenai RTL, mengenai bukti karya tadi. Jika memang Kakak ada yang ingin disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, oh ya gitu. Kak, kami nggak tahu nih Kak bagaimana videonya, kayak mana mau memulainya gitu kan. Itulah Kak, kalau saya kemarin ini berbagi saja, saya buat itu saya bawa kawan saya, rekan saya di sekolah 4 orang, jadi dia yang memvideokan, kemudian anak-anak itu memang saya bawa mereka praktek TKJI kan. Jadi itulah di kelas saya yang kemarin PKG itu kebetulan yang membuat video itu rata-rata buat video Kak mereka gitu karena memang mungkin memang lebih lebih mudah atau bagaimana gitu kan. Itu tergantung kakak-kakak semua sih. Kalau kakak mau melakukan membuat video atau membuat modul ajar itu versi kakak masing-masing saja gitu. Cuman kalau memang kakak bisanya modul ajar atau dikira lebih tidak memakan waktu karena mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan rekan-rekan itu kan memang butuh waktu ya kakak ya. Butuh waktu, saya paham tuh Kak bagaimana apalagi dengan kondisi anak-anak sekarang ujian, saya memahami sekali gitu. Cuman itu tergantung kakak saja kalau memang kakak mau membuat modul ajar, buatlah memang modul ajar itu yang bagus, yang semenarik mungkin, yang memang kreativitas dari kakak-kakak, yang tidak tidak ngambil dari Google, memang benar-benar kakak sendiri yang membuat, bagaimana tujuannya, bagaimana kegiatan pembelajarannya gitu. Jangan sampai nanti ketika saya validasi itu terbaca plagiat ya kakak-kakak ya. Jadi saya tidak mau daripada kakak kerja 2 kali, ngulang-ngulang berkali-kali. Jadi saya tekankan untuk kakak benar-benar memahami dahulu, gitu kan. Oke Kak, kira-kira sudah pas? Oke Kak Denny, mantap. Untuk kakak yang lain gimana? Sudah cukup? Oke Kak Nuzirwan. Oke, oke Kak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai bukti karya dan RTL tadi. Jadi setelah ini saya harap kakak bisa langsung membaca atau memahami modul-modul ajar yang sudah ada di LMS ya kakak ya. Jadi itu memang panduan-panduan kita kakak bagaimana proses buat tugasnya. Kemudian saya harap ketika kakak-kakak yang lain itu mungkin sedikit kurang memahami IT, saya minta kakak bisa membantu bekerja sama bagaimana supaya kakak semua bisa lulus. Saya nggak mau ada yang tidak lulus ya kakak ya, saya mau semuanya lulus. Jadi nanti ketika kakak mungkin jangan malu untuk bertanya gitu. Oh iya, saya tanya ke Kak Denny lah, saya belum siap tugas ini. Berbagi saja gitu Kak. Ya kakak ya, supaya nanti ketika penguploadan tugas atau video kakak bisa mengerjakan tugasnya, mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Gitu ya kakak-kakak ya. Oke Kak, gimana semangat pagi? Kak Denny saja nih, yang lainnya kemana? Tidur kah? Atau udah pulang?
Kak Rita juga, nih Kak Rita luar biasa, sudah tepat waktu mengumpulkan. Kak Eben kemana ya? Makan. Oke Kak, kita foto dulu ya Kak, untuk sesi pertemuan ke-18 ya. Boleh Kak Dedi dibantu di screenshot Kak? Ngap, gimana Kak Rahmat? Kok kayaknya pusing kali. Aman. Bukti karyanya kan bisa tuh berbagi bersama Kak Diki, siapa lagi yang deket-deket sekolahnya, Kak Romi, Ya. Kak Nuzirwan, sehat semuanya ya, mudah-mudahan sehat semua nih, aduh. Nah, tetap. Oke Kak, bisa saya minta tolong Kak Deni fotokan ke-18 ya? Oke, siap Kak, kami coba Kak ya. Oke.